wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jinal Zaki dari kelas 2A yang akan menjelaskan sumber hukum Islam dan As-Sunnah. Memahami sumber hukum Islam As-Sunnah. Pertama ada pengertian As-Sunnah. Sebagaimana kesepakatan jumhur ulama berwawasan sunnah merupakan sumber kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Sunnah di sini bukanlah pengertian sunnah pada suatu hukum tertentu seperti hukum sholat qobliyah subuh, melainkan yang dimaksud sunnah di sini yakni sumber ajaran. Sunnah terkadang disebut juga dengan hadis. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai pengertian antara hadis dengan sunnah. Singkatnya, sunnah dengan hadis memiliki makna yang hampir sama, hanya saja sunnah bersifat lebih umum atau universal dibandingkan dengan hadis. Ada ulama yang berpendapat bahwa sunnah cakupannya lebih luas, yang mana mencakup tradisi budaya dan kebiasaan Rasulullah. Sedangkan hadis tidak ada unsur tradisinya. Dan dari segi bahasa, as-sunnah berarti perjalanan. Dalam konteks baik, dalam konteks baik maupun tidak baik. Sedangkan menurut Islam, ulama, usul, dan hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan perangkai atau sopan santun ataupun sepak terjang perjuangan Nabi Muhammad baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Bisa juga berupa sesuatu yang didasarkan kepada Nabi selain Al-Quran, baik itu ucapan maupun perbuatan. Lalu lanjut ada sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. As-sunnah sumber hukum Islam yang kedua. Di dalamnya Al-Quran ditemukan sebuah yang menjamin terpenuhnya sebuah kebutuhan pada pembentuk hukum syara' dalam rangka kebangkitan dan juga mencakup sebuah kemajuan. Sebagian hukum yang terdapat di dalam Al-Quran As-Sunnah sama dengan pada hukum yang terdapat pada Al-Quran yang sangat mendasari kepada beberapa ayat Al-Quran yang menyertakan bahwa beriman dan taat kepada Allah SWT serta kepada Nabi Muhammad SAW yang disyaratkan serta pengukuhan kepada tujuan tadi. Macam-macam hukum yang terdapat pada As-Sunnah sama dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. As-Sunnah menafsirkan yang mubah, merinci yang muiman, membatasi yang mualak, mengkhususkan yang umum, maupun menjelaskan hukum-hukum Al-Quran dan sasarannya Al-Sunnah yang mengungkapkan hukum yang belum. Mungkin dari saya segitu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.